Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Butapan Ritalobi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Beredar kabar di media sosial ini lagi ramai Anies Baswedan tersangkakan kasus Formula E. Bahkan salah seorang politisi yakni Denny Indrayana sudah mengeluarkan satu pernyataan bahwa Anies Baswedan tidak akan tertolong lagi. Tetapi ini penting kita analisa bahwa Denny Indrayana ini merupakan politisi Partai Demokrat yang dari awal keluar-keluar di media terkait soal Anies Baswedan. Dianggapnya bahwa Anies Baswedan ini adalah merupakan capres yang sangat berbahaya dari sekian banyak capres yang ada, ya. Sehingga kemudian memiliki anggapan yang miring terhadap pemerintah, seolah-olah bahwa Anies Baswedan ini dikriminalkan, sengaja dicegal menjadi calon presiden. Tetapi bagi kita semua tentu memiliki pandangan tersendiri bahwa apa yang terjadi di KPK, saya kira itu on the track yang tidak bisa dikaitkan dengan politik. Dan pemerintah juga saya yakin sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD tidak akan mengintervensi hal tersebut. Nah inilah, jadi ke depan ketika Anies Baswedan tidak jadi nyapres ataupun nyapres dan kalah, sudah terbangun asumsi dari awal bahwa Anies ini dijegal dengan berbagai macam cara. Tentu salah satunya adalah dengan kasus Formula E ini. Sementara kalau kita lihat dari alur Anies Baswedan menjadi capres, justru sebenarnya mereka yang sangat politis. Kenapa? Karena jauh hari sebelum pencapresan atau belum ada capres sama sekali, Anies Baswedan sudah dicapreskan oleh Nasdem. Yang itu artinya bahwa Nasdem berupaya keras melindungi Anies Baswedan dengan dicapreskannya, itu menjadi salah satu penghalang untuk dijadikan tersangka oleh KPK. Dan saya kira pernyataan soal itu juga pernah viral di media sosial, bagaimana KPK merasa kesulitan soal Anies Baswedan ini. Karena di sisi lain capres yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, tapi di sisi lain namanya juga terkait dengan kasus Formula E, sehingga memang KPK sangat berhati-hati. Ini coba kita simak beritanya. Saya kira di Detik Sulsel ini sudah banyak juga media lain yang meng-up. Nah, ini berita nasional ya. Jawaban KPK soal kabar Anies Baswedan segera tersangka kasus Formula E. Detik Sulsel. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan penjelasan terkait kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus dengan korupsi Formula E. KPK menegaskan kabar tersebut tidak benar. Nah, ini artinya apa yang disampaikan Denny Indrayana itu adalah hoax yang mencoba membangun glorifikasi seolah-olah bahwa Anies Baswedan ini memang dicekal dengan kasus korupsi untuk masuk menjadi capres. Kita lanjut. Kabar Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus dugaan Formula E masih tahap penyelidikan. Oleh sebab itu belum ada tersangka di kasus tersebut. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, kata Ali kepada wartawan dikutip dari Detik News Rabu 21 bulan 6 2023. Ali lanjut menegaskan pihaknya tak akan menanggapi kabar Anies jadi tersangka karena pernyataan tersebut bersifat asumsi belaka. Dia menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Ini yang saya sampaikan. Jadi asumsi yang terbangun di luar itu tadi. Denny Indrayana ini adalah politisi Partai Demokrat yang memang punya dendam terhadap pemerintah. Jadi berharap rakyat kemudian terpengaruh dengan asumsi yang dia bangun bahwa Anies betul-betul dicegal, terutama bagi pendukung Anies Baswedan. Sehingga hasil pilpres nanti pasti akan dikait-kaitkan dengan ini semua. Kita lanjut ya. Kami tak akan menanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, kata Ali. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujar Ali. Kabar Anies jadi tersangka KPK. Anies jadi tersangka di KPK awalnya disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Dia bahkan menuding langkah KPK itu sebagai upaya penjegal Anies dalam Pilpres 2024. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi sahabat-sahabat jangan mudah terglorifikasi oleh mereka yang mencoba menghembuskan isu
ke permukaan bahwa Anies Baswedan tersangka. Karena itu sama saja mereka semua ini berupaya bagaimana pemerintah yang ada hari ini, yaitu Pak Jokowi, mengintervensi seolah-olah bahwa Anies Baswedan ini adalah calon yang menakutkan. Padahal kalau kita tahu sampai hari ini juga surveinya Anies berapa. Nah, apalagi partai yang mengusung Anies sudah disebut-sebut juga menterinya korupsi. Jadi memang mereka akan kepayahan kali ini, sehingga berbagai macam cara dia akan lakukan. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakan. Ferry Amsari, Zainal Arifin Muchtar misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Memangnya Anies ini siapa? Anies ini tidak dihitung. Dalam arti yang itu tadi, surveinya sampai hari ini masih anjlok. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan menang, apalagi partainya bermasalah kan. Denny mengungkapkan bahwa KPK telah 19 kali mengekspos kasus Formula E. Artinya saking hati-hatinya KPK. Kenapa? Karena ada capres di sana yang terlibat, yang disebut-sebut namanya di dalam kasus Formula E ini. Justru itu yang membuat KPK sangat berhati-hati karena tidak mau dituding bahwa dia menjadi kendaraan politik. Dia bahkan menyebut semua komisioner KPK telah sepakat untuk segera menetapkan Anies sebagai tersangka. Ini berbeda dengan pernyataan dari orang KPK yang saya bacakan tadi itu kan. Nah, betapa mengada-ngadanya ini orang. Sebenarnya ini orang bisa sebenarnya ditersangkakan dengan menyampaikan informasi hoaks. Nah, cuma kita tidak tahu bagaimana sikap negara. Ini pemecah rekor katanya. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca kenapa masa jabatan dan pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, ungkap Denny. Nah, itu yang saya sampaikan sahabat di awal tadi. Lebih lanjut, Denny menuduh Presiden Jokowi merupakan tokoh di balik upaya penjagalan Anies sebagai calon presiden Pilpres 2024. Dia menilai Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencana tersebut. Nah, saya berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih terus diteruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya, ujar Denny. Nah, ini yang saya sampaikan dari awal sahabat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua jangan terglorifikasi dengan isu-isu sampah seperti ini. Justru harusnya penegak hukum itu menindak orang ini, karena ini sangat membahayakan. Dan saya kira bukan saja Detik Sukses yang memuat ini. Sudah banyak media-media mainstream yang memuatnya ya. Intinya kalau saya, sahabat-sahabat semua jangan terpengaruh apa yang dilakukan Denny Indrayana ini sebagai oposan. Saya kira sah-sah saja, tetapi kemudian yang menjadi masalah karena ini hoax sebagaimana yang disampaikan oleh KPK di atas tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.